Seorang wanita bernama Sarah Vargas yang tinggal bersama ayahnya di sebuah apartemen di Kolombia menceritakan sebuah peristiwa menyeramkan yang ia alami sendiri. Saat itu, Sarah sedang bersantai di dalam apartemennya. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan keras yang berasal dari unit apartemen sebelah. Pada awalnya suara tersebut terdengar samar, namun perlahan teriakan itu semakin jelas, bahkan terasa semakin dekat dan mengganggu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sarah segera berdiri dan melihat keluar jendela. Ia mendapati beberapa orang mulai berkerumun di jalan, tepat di depan gedung apartemen tempat ia tinggal. Sebagian besar warga memiliki dugaan yang sama. Mereka mengira sedang terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tak lama kemudian, polisi dipanggil untuk mengamankan situasi. Namun kejanggalan mulai terasa ketika petugas tiba di lokasi. Alih-alih langsung mendobrak pintu apartemen tersebut, polisi justru meminta warga sekitar untuk mengambil manik-manik rosario, benda yang umum digunakan dalam doa Katolik. Situasi semakin tidak biasa. Polisi bahkan memanggil seorang biarawati Katolik untuk datang ke lokasi. Belakangan diketahui, sumber teriakan itu bukanlah pertengkaran atau perkelahian, melainkan sebuah ritual pengusiran setan yang sedang berlangsung di apartemen sebelah. Sarah kemudian menjelaskan bahwa sebelum kejadian itu, dua gadis yang tinggal di unit tersebut sempat bermain papan Ouija. Tidak lama setelahnya, salah satu dari mereka dilaporkan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Gadis itu menjadi agresif, berteriak tanpa henti, meronta, dan bahkan memuntahkan cairan gelap dengan tekstur yang menyerupai tanah. Keluarga gadis tersebut meyakini bahwa ia telah dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Hal yang membuat situasi terasa semakin ganjil adalah sikap polisi di lokasi, yang tampak seolah menerima dugaan tersebut tanpa banyak pertanyaan. Menurut Sarah, teriakan itu terus terdengar sepanjang malam. Suara tersebut baru mulai mereda menjelang pagi, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Seorang wanita muda bernama Sydney membagikan pengalaman menyeramkan yang ia alami melalui akun media sosial miliknya. Kejadian itu terjadi saat ia diundang ke pernikahan keluarganya sebagai pengiring pengantin. Ia menjelaskan bahwa pada waktu itu, keluarga pengantin menyewa sebuah Airbnb tua untuk ditempati selama 1 minggu. Pada awalnya, semuanya terasa normal. Tidak ada hal yang mencurigakan, namun Sydney mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali anjingnya berada di bawah tangga, hewan itu langsung menunjukkan perubahan perilaku. Anjing tersebut terlihat gelisah, diam, menatap ke satu titik, dan menolak untuk bergerak, seolah ada sesuatu tepat di area tersebut. Suatu malam, sepulang dari berjalan-jalan, Sydney merekam video di sekitar tangga, dan disitulah kejadian janggal mulai terjadi. Tali anjingnya tiba-tiba terangkat dengan sendirinya, seolah ada yang menariknya ke atas. Beberapa detik kemudian, tali itu jatuh kembali ke leher anjing. Yang terasa lebih ganjil, tepat sebelum tali tersebut bergerak, terdengar suara langkah kaki. Suara itu menyerupai seseorang yang berlari menaiki tangga kayu. Sejak saat itu, Sydney mulai merasa curiga. Terlebih lagi karena anjingnya hanya menunjukkan reaksi panik di bawah tangga, dan tidak pernah di bagian atas. Pertanyaannya kini, apa sebenarnya yang berada di bawah tangga itu?
Santa Maria Inn yang dibangun pada tahun 1917 dikenal sebagai salah satu hotel tertua di California. Selama puluhan tahun, baik tamu maupun staf hotel kerap melaporkan berbagai kejadian yang sulit dijelaskan. Beberapa tahun lalu, seorang tamu bernama Martha menginap di hotel tersebut bersama suaminya dan anjing border collie mereka, Oreo. Saat itu, mereka berjalan santai menyusuri lorong hotel. Tidak ada hal yang terlihat janggal. Hingga tiba-tiba, Oreo berhenti. Oreo's freaking out, guys. There's somebody sitting there. He doesn't want... Anjing itu menatap lurus ke arah sebuah bangku yang berada di sisi lorong. Reaksinya terlihat seolah-olah ada seseorang yang sedang duduk di bangku tersebut. Padahal, lorong tampak sepenuhnya kosong. Martha mencoba menenangkan Oreo, namun anjing itu menolak mendekat. Sebaliknya, ia justru terlihat semakin panik, seakan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Pada saat kejadian, Martha dan suaminya menganggap reaksi Oreo hanyalah respons biasa seekor anjing. Namun bertahun-tahun kemudian, Martha kembali memutar ulang rekaman tersebut, dan kali ini ia menyadari sesuatu yang sebelumnya terlewat. Pada bagian ketika Oreo mundur dari bangku, terdengar suara samar di dalam rekaman. Hal yang membuat kejadian itu terasa semakin ganjil. Pada saat itu tidak ada seorang pun di lorong, tidak ada orang lain di sekitar mereka. Pertanyaannya kini, apa yang sebenarnya dilihat Oreo di bangku tersebut? Dan siapa yang berbisik memanggilnya? Seorang wanita bernama Jennifer mengaku baru saja pindah ke sebuah rumah bersejarah, bangunan lama yang dibangun pada tahun 1907 dan dipenuhi berbagai barang antik. Pada awalnya, rumah itu tampak normal, terlihat indah, tenang, dan nyaman untuk ditinggali. Namun tidak lama setelah ia menetap di sana, Jennifer mulai mengalami berbagai kejadian yang sulit dijelaskan. Merasa ada sesuatu yang janggal, Jennifer akhirnya berbicara dengan seorang sejarawan lokal. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa rumah tersebut memiliki riwayat kelam. Beberapa orang diyakini pernah meninggal di dalamnya. Bukan sekedar kecelakaan biasa, melainkan dalam kondisi emosional yang berat. Sejak saat itu, Jennifer mulai mencurigai satu hal, bahwa sumber dari berbagai keanehan tersebut mungkin berasal dari rumah itu sendiri. It's like 4:45, so I'm just gonna listen and see. I want to go up on this landing and see if I can hear it better. Okay, well, listen up here. I seriously feel like I'm hearing people like have a conversation. No one's here but me. Oh my gosh. I'm hearing movement. Down there. And then I heard something up here. Do you hear that? It sounds like music. The usual dinner time activity. I'm gonna play it back and see if I caught anything. Dalam rekaman tersebut, Jennifer terlihat berdiri diam, mencoba mendengarkan. Ia yakin mendengar sesuatu. Di dalam rekaman, Jennifer sendiri terdengar ragu. Nada suaranya menunjukkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian. Pertanyaannya kini terasa sederhana. Apa sebenarnya yang terdengar malam itu? Suara biasa yang disalahartikan atau sesuatu yang memang berasal dari dalam rumah tersebut? Seorang nenek bernama Cindy Reed sedang menjaga cucunya yang masih kecil, Nova, di rumah keluarga mereka. Awalnya situasi terlihat sepenuhnya normal. Cindy merekam momen santai tersebut sambil mengobrol dan bercanda dengan Nova. Namun suasana berubah secara tiba-tiba. Nova mendadak menghentikan perhatiannya, lalu menatap ke arah belakang Cindy. Dengan nada serius, ia mulai berbicara tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Cindy. Sekarang perhatikan rekaman ini dengan saksama. You're so funny. I can't wait until summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. I miss you too. He's What? coming. What? Who's coming? He's coming. Who? Him. You see somebody back there? Him. Who? Him. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where is he at? He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? In the dining room? Yep. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This him. Take me to him. Show me. This him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like?
I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. Okay. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me, Mimi. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me. We're going upstairs. Ibu Nova kemudian menjelaskan bahwa Cindy memang dikenal sangat sensitif dan mudah merasa takut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan fenomena paranormal. Hal yang membuat kejadian ini semakin mengganggu adalah pernyataan Nova yang terus berulang. Ia mengklaim bahwa seorang pria kerap muncul di sekitar rumah mereka. Masalahnya, tidak ada satupun orang dewasa di rumah tersebut yang pernah melihat sosok yang dimaksud. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah ini sekadar imajinasi seorang anak kecil, atau Nova benar-benar melihat sesuatu yang tidak dapat disaksikan oleh orang lain?